Kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah ekor naga. Ekor naga. Wahyu pasal 12 ayat yang keempat bagian A. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah saudara, ini adalah satu pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan waktu Rasul Yohanes mendapatkan ini, kita percaya bahwa ini adalah sesuatu yang belum digenapi, saudara. Ini adalah sesuatu yang terjadi di akhir zaman, tapi akan segera digenapi. Dan di sini dikatakan ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, saudara, siapakah bintang di langit? Kalau kita mengacu kepada janji Tuhan kepada Bapak Abraham, bahwa keturunan Abraham akan seperti pertama bintang di langit dan pasir di pantai, pasir di laut. Kita tahu bintang di langit ini adalah bicara mengenai bangsa pilihan, bangsa Israel. Kita adalah orang-orang pilihan, orang Israel rohani. Nah, jadi ini bicara mengenai orang percaya. Bintang di langit adalah anak-anak terang, keturunan Israel rohani dari Ishak. Nah, dikatakan pada zaman akhir akan sepertiga bintang di langit diseret oleh ekor naga. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa, mohon maaf, ekor naga itu identik dengan alat kelaminnya. Jadi banyak jatuh orang dalam dosa perzinahan. Kalau menurut saya itu tafsir yang agak kurang hermeneutik gitu ya, kurang sesuai Alkitab. Tapi mari kita lihat sesuatu yang Alkitabiah bicara mengenai ekor, ya. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu adalah sesuatu yang hermeneutik yang tepat, penafsiran yang tepat. Yesaya pasal 9 ayat 14 dikatakan, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi saudara, kalau kita tarik, ada satu kesamaan yang dikatakan juga bahwa di hari-hari terakhir orang akan mencari nabi-nabi, pengajar-pengajar yang sesuai kehendak hatinya, yang menyenangkan telinga mereka. Nah, siapa mereka? Ternyata itu adalah nabi-nabi yang mengajarkan dusta, yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang hakiki, hanya yang enak, hanya yang nyaman. Jadi kalau bicara mengenai ini, ekor naga yang dimaksudkan apa? Pengajaran sesat. Hati-hati. Ekor ini bicara mengenai nabi yang mengajarkan dusta, pengajaran sesat. Nabi sih, kelihatannya nabi, tapi palsu. Saudara, hari-hari ini barang palsu itu semakin mirip banget dengan barang asli. Betul ya, saudara? Bahasanya macam-macam. Kulit palsu dimulai dari kata Fox, ada istilahnya fox leather gitu ya. Saudara pernah dengar itu? Kalau dilihat dari jauh mirip banget sama kulit asli, tapi baru kerasa waktu kita pakai, waktu kita sentuh, oh ternyata berbeda. Atau bahkan diamond. Sekarang ada diamond yang dulu bisa dibedakan karena ada alat tester ya. Oh ini bukan. Sekarang saudara ada diamond yang mirip asli, bahkan di tester bunyi. Diamond yang memang dibuat di laboratorium, tapi harganya jauh lebih murah. Lihat bagaimana yang palsu ini semakin hari semakin mirip dengan yang asli. Saudara, masalahnya gini, kalau beda banget kita bisa langsung bedain ini palsu, ini asli. Tapi kalau mirip banget, itu yang susah, saudara. Tapi kan Pak, ngajarnya tetap Yesus. Iya, ngajarnya tetap Yesus. Tapi tidak pernah mengajarkan pertobatan, tidak pernah mengajarkan tentang penghakiman, hukuman kekal, tidak pernah mengajarkan surga dan neraka. Yang diajarkan hanya apa? Pengharapan. Pengharapan. Nggak salah kita belajar tentang pengharapan. Kita perlu pengharapan. Tetapi kalau seseorang hanya mengajarkan tentang pengharapan, tetapi tidak pernah mengajarkan bahwa ada konsekuensi, hukuman,
atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan, ini celaka, saudara. Akhirnya kita hanya berharap pada sesuatu yang palsu. Kekayaan. Mau kaya, jadi Kristen. Mau kaya, ikut Yesus. Ini celaka loh, saudara. Betul, saudara. Ikut Tuhan kita akan diperkaya, tapi jangan salah kaprah seolah-olah kekayaan itu adalah identik dengan kekristenan. Tidak seperti itu, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan kekayaan dan kelimpahan itu hanya sebatas berkat materi, aset, uang. Bukan. Kekayaan bicara kelimpahan sorga. Kekayaan bicara mengenai abundance of love of God, abundance of grace of God. Kelimpahan dalam segala hal. Bahaya, saudara ya. Hati-hati. Atau ya kita mengerti ada teologi kemakmuran, ngajarnya tentang makmur. Atau juga ada teologi kemiskinan. Ngajarnya pokoknya harus makin miskin. Gak boleh punya, diberkati itu kayaknya dosa. Harus terus miskin. Itu juga gak benar, saudara. Karena gak alkitabiah, saudara. Intinya gini, sesuatu yang gak alkitabiah, itu gak benar, udah gitu aja. Harus alkitabiah. Mari kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara ya. Dengan kita kembali kepada firman Tuhan bukan berarti kita mengecilkan Tuhan, saudara. Karena kita akan melihat buah-buah kebenaran. Kita jangan mengecilkan Tuhan. Cuman gara-gara seolah-olah, wah tapi di Alkitab nggak ditulis. Benar nggak ditulis atau kita yang kurang baca, kan itu jadi dua hal yang berbeda, saudara ya. Nah mari. Dan kadang Alkitab juga tidak menulis secara gamblang. Ada satu pola mungkin yang diajarkan, kesamaan pola yang diajarkan, tetapi tidak secara gamblang Alkitab menulis. Contoh, jangan merokok. Alkitab nggak pernah catat, saudara, nggak boleh merokok. Tapi bukan berarti kita boleh merokok juga, begitu kan, saudara ya? Kenapa? Karena ada ayat yang berkata, jagalah bait suci, jagalah tubuhmu, sebab tubuh ini bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalamnya. Kita harus jaga sungguh-sungguh. Alkitab nggak mengajar, jangan makan jeroan setiap hari. Bukan berarti kita boleh makan jeroan setiap hari. Saudara pahami ini ya. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang seolah-olah berkedok dengan malaikat terang, yang berkedok dengan seolah-olah ini mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi waktu engkau gali, engkau dengar berkali-kali, ternyata tidak bicara mengenai kebenaran yang utuh. Hanya setengah benar. Saudara, kalau setengah benar, apakah itu adalah benar? Tentu itu bukan kebenaran. Kebenaran artinya 100% otentik, dia benar. Itu namanya asli, bukan palsu. Tetapi pengajaran sesat, pengajaran palsu, itu jelas, mau semirip apapun dengan pengajaran asli, dia tidak pernah otentik, dia tidak pernah menjadi asli. Ya, waspada. Waspada sungguh-sungguh. Kita harus belajar kembali. Makanya saudara, jangan cuma baca firman itu kata orang, kata pendeta. No, kita harus baca firman. Kita harus ngalamin Tuhan secara pribadi. Amin, saudara. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan, menegur kami hari ini, mewahyukan kami sesuatu yang luar biasa. Biar Tuhan pengajaran-Mu mengajar kami dengan benar, dengan utuh. Dan Tuhan sendiri yang memberikan pengurapan atas setiap kami. Sehingga Kau mengajar kami melalui firman yang kami baca, firman yang kami dengar. Itu semuanya mengajar kami, mendewasakan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih sungguh-sungguh, lebih intim, lebih serupa dengan Kristus. Persiapkan kami Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Persiapkan kami Tuhan untuk kami betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil. Perlindungan tangan kasih-Mu menyertai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.